semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Terangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendobarat, Bangka. Prasasti Kedukan Bukti menyebutkan nama Dapuntahyang dan prasasti Talam Tuwo memperjelas jadi Dapuntahyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedukan Bukti juga menceritakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota, di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, dan Belitung bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini telah terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanagara Jawa Barat dan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Kehidupan politik atau wilayah kekuasaan. Raja Balaputradewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan abad ke-9. Namun pada dasarnya kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi, dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kekuasaan Balaputradewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denny Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin dan tahun kepemimpinannya. Kehidupan sosial ekonomi. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-7. Sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Pada masa kejayaannya, kerajaan yang berpusat di tepian Sungai Musi atau sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan ini pengaruhnya melebihi kawasan Nusantara. Kerajaan Sriwijaya bahkan berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional. Kerajaan Sriwijaya, kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Lokasinya yang berada di tepi Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Malaka membuat Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Selat Malaka sangat ramai yang membuat keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya. Pasalnya, para pedagang asing dari dua negeri tersebut senantiasa singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk menambah bekal air minum dan perbekalan makanan. Tidak jarang pula kapal-kapal yang singgah tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Para pedagang asing yang singgah dapat menukarkan aneka porselen, tembikar, kain, katun, dan sutra dengan barang dagangan penduduk Sriwijaya yang mayoritas hidup di sektor perdagangan pula. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, adanya serangan dari Raja Jenderal Kola dari Kerajaan Cholamalanda sebanyak 2 kali.
tahun 1007 dan 1023 Masehi. Serangan ini terjadi disebabkan oleh adanya persaingan kekuasaan di Selat Malaka. Yang kedua, tingginya bea masuk pelabuhan. Bea masuk ke pelabuhan dan kondisi politik di Asia Barat dan Asia Tengah mengakibatkan lesunya pelayaran di wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Bea masuk pelabuhan merupakan sumber perekonomian penting bagi Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Yang ketiga, lepasnya wilayah kekuasaan penyerangan oleh seorang Raja Cholamalanda tersebut membuat Kerajaan Sriwijaya lemah dan banyak daerahnya melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan. Sejumlah kekuasaan di wilayah Kerajaan Sriwijaya pun mulai berani berekspansi keluar Nusantara, seperti Jambi yang mengirim utusan sendiri ke Cina pada 1082 Masehi. Yang keempat, ekspedisi Singasari. Ekspedisi Pamalayu dari Singasari, Jawa Timur terjadi pada 1275 Masehi. Ekspedisi ini merupakan siasat untuk melemahkan kekuasaan politik dan ekonomi kerajaan Sriwijaya atas Selat Malaka dan daerah jajahannya. Di samping itu, ekspedisi ini merupakan alat kerajaan Singasari untuk meluaskan wilayah ke Sumatera. Yang kelima, ekspansi Cina ke Asia Tenggara pada masa Kubilai Khan dari Mongol diteruskan oleh dinasti Ming. Ekspansi ini melemahkan kekuatan kerajaan Sriwijaya yang semula